Apa yang terjadi di luar sana? Guru Woyun sedang duduk di sebuah paviliun di halaman. Alisnya terangkat sedikit setelah dia merasakan suara yang datang dari luar. Penatua Yu mengerutkan alisnya dengan sedih, bahwa penjaga toko Zhao terlalu tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa mencegah satu orang pun mengganggu nona tertua. Tuan muda sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Gu yang diizinkan untuk melihat nona tertua. Jika tidak, dia tidak akan bisa melampiaskan rasa frustrasinya untuk nona tertua. Bukan apa-apa, hanya beberapa orang yang tidak penting. Penatua Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedikit ketika dia berkata, "Nona sulung, perintah apa yang kamu miliki untukku sekarang?" "Aku memiliki beberapa hal yang memerlukan bantuan Penatua Yu." Jari Guru Woyun menyapu ringan di pilar batu pavilion, senyum dangkal duduk di wajahnya yang cantik. "Aku membutuhkan tim yang bisa membunuh, dan aku percaya bahwa Penatua Yu akan dapat membantuku menemukan orang-orang yang aku butuhkan." Dia memiliki terlalu banyak musuh. Dia tidak akan bisa melakukan apapun hanya dengan kekuatan satu orang. Jika dia ingin berdiri teguh di daratan ini, maka dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan itu akan menjadi langkah pertamanya. "Nona sulung, pelayan tua ini telah mengerti maksudmu. Pelayan tua ini akan mengumpulkan orang-orang yang kamu butuhkan saat ini." Sebentar. Guru Woyun tiba-tiba memerintahkannya untuk berhenti tepat saat Penatua Yu hendak berbalik dan pergi. "Nona sulung, apakah kamu memiliki perintah lain?" Dia berbalik ke arah Guru Woyun, tersenyum saat dia bertanya. "Kirim semua herbal di selembar kertas ini ke kamarku nanti. Aku akan keluar untuk beberapa hal sekarang." Guru Woyun melangkah keluar dari halaman setelah menyerahkan kertas di tangannya kepada Penatua Yu. Karena dia telah meninggalkan istana kekaisaran, dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Luo Yin, jadi dia menuju ke rumah tangga Luo sekarang. Pada saat itu senyum Luo Yin melintas di benaknya, dan gelombang kehangatan terpancar dari hatinya. Gadis ini mungkin orang yang paling peduli padanya setelah kakaknya. Rumah tangga Jenderal Luo memiliki aura agung yang agung, bahkan pintu utama mereka jauh lebih mengesankan daripada pintu keluarga Gu. Meskipun keduanya adalah jenderal yang melayani di istana, keluarga Gu memberikan perasaan kemewahan materialistis, sedangkan keluarga Luo memberikan perasaan kehikmatan. Para pelayan rumah tangga jenderal mengenali Guru Woyun dan tahu bahwa dia berteman dengan Luo Yin. Mereka tidak menghentikannya dan membiarkannya langsung masuk. Namun saat dia hendak masuk ke rumah tangga Luo, suara perselisihan terdengar, menyebabkan Guru Woyun sedikit mengernyitkan alisnya. "Jenderal Luo, kamu bahkan tidak tahu bagaimana menyiapkan buah biluo dan kamu tidak memiliki cara untuk menggunakannya. Tidak ada gunanya memegangnya. Jika kamu memilih untuk menyerahkan buah biluo kepada kami, Sekte Pemurnian Senjata kami akan memberimu banyak manfaat." Sekte Pemurnian Senjata, Guru Woyun mencibir. Dunia ini sangat kecil. Dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari Sekte Pemurnian Senjata di rumah tangga Luo. Guru Woyun tidak melewatkan apa yang dikatakan orang dari Sekte Pemurnian Senjata. "Buah biluo," napasnya semakin cepat. Buah biluo adalah sejenis bahan obat yang tumbuh di rawa-rawa. Setelah mengkonsumsinya, kamu akan kebal terhadap semua racun dan kamu tidak perlu takut pada ahli racun. Namun seperti yang dikatakan Sekte Pemurnian Senjata, buah biluo membutuhkan persiapan khusus. Jika tidak, kamu akan meledak dari energi kuat yang tersimpan di dalamnya. "Penatua Hun Fei, aku menghabiskan banyak uang untuk membeli buah biluo ini dari seorang pedagang dari wilayah barat bertahun-tahun yang lalu. Seperti yang kamu katakan,
tidak ada gunanya aku menyimpannya. Jika kamu menginginkannya, maka kamu dapat membelinya. Aku juga tidak akan mengubah harga, aku dapat memiliki buah biluo ini dengan harga asli 10 juta koin emas. Jika kamu bersedia menghabiskan uang itu, maka aku akan memberikannya kepadamu. 10 juta koin emas bukanlah apa-apa bagi sekte pemurnian senjata, tapi sosok seperti apa dia, mencoba mengambil uang dari tangannya, apakah kamu bermimpi? Jenderal Luo, kamu harus tahu tentang posisi sekte pemurnian senjata. Ekspresi Hun Fei menjadi gelap. Kami memikul tanggung jawab untuk melindungi orang-orang di daratan ini, dan kami harus berperang dengan iblis setiap 10 tahun. Jika kami mendapatkan buah biluo, itu akan memberi sekte pemurnian senjata kami lebih banyak kekuatan untuk melindungi semua orang di dunia ini. Namun kamu benar-benar mencoba untuk mengklaim beberapa keuntungan untuk sesuatu yang akan menguntungkan kebaikan yang lebih besar. Apa hak seseorang yang egois sepertimu yang tidak mempertimbangkan kebaikan dunia harus menegosiasikan persyaratan dengan kami? Jika kamu tidak ingin menjadi orang berdosa selama berabad-abad, maka serahkan buah biluo kepada kami. Dalam kata-kata Hun Fei, sekte pemurnian senjata mereka berusaha mendapatkan buah biluo demi melindungi daratan, dan Jenderal Luo harus mematuhi dan bersyukur atas kesempatan untuk berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar. Jika dia menolak, maka dia akan memberontak melawan orang-orang di dunia. Hahaha. Jenderal Luo tertawa keras, cemoohan terlihat di wajahnya. Jadi begini cara sekte pemurnian senjata bertindak. Berbicara tentang kebajikan dan moralitas, bekerja untuk orang-orang di dunia. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kamu hanya meminjam kedok ini untuk mencapai tujuanmu sendiri. Pada dasarnya sekte pemurnian senjatamu adalah sekelompok orang jahat yang munafik. Jika kamu benar-benar bekerja untuk kebaikan yang lebih besar, lalu mengapa kamu tidak bersedia membayar 10 juta koin emas? Atau apakah sekte pemurnian senjata sangat miskin sehingga mereka tidak mampu membelinya? Tepat ketika dia selesai berbicara, suara tepuk tangan yang jelas terdengar dari luar aula. Ketika semua orang menoleh untuk melihat, siluet ramping itu berjalan perlahan ke dalam ruangan di bawah sinar matahari. Ada keindahan yang tak terkatakan dalam sinar terang yang jatuh di tubuhnya. Kata-kata yang bagus. Gadis itu tersenyum ketika dia berkata, sekte pemurnian senjata memang sangat miskin, mereka bahkan tidak memiliki 10 juta koin emas. Jika berita ini keluar, aku menduga tidak ada yang akan memilih untuk bergabung dengan sekte pemurnian senjata lagi. Aku akhirnya mengerti mengapa saudara laki-lakiku menolakmu di depan semua orang kuat tahun itu. Gu Ruoyun. Ekspresi Hun Fei sangat mengerikan, tinjunya yang terkepal erat retak. Dia tidak akan pernah lupa bahwa orang yang tidak berguna telah menolak undangan sekte pemurnian senjata belum lama ini, seperti yang dilakukan Gu Sengqiao. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Gu Sengqiao. Dia memiliki bakat yang sangat besar dan telah diterima oleh sekte roh sebagai murid. Namun dia dianggap sebagai apa? Dia memiliki keberanian seperti itu ketika dia tidak berguna. Tidak, itu bukan keberanian, itu kebodohan. Aku hendak mencarimu. Siapa yang tahu bahwa kamu akan menyajikan dirimu sendiri di atas piring? Hun Fei tersenyum dingin. Kamu datang di saat yang tepat. Ikuti aku kembali ke sekte pemurnian senjata dalam beberapa hari, atau kamu dapat memilih untuk memberikan semua kekuatan spiritualmu kepada nona tertua kami di sini. Kekuatan spiritual bisa dikatakan segalanya bagi seorang seniman bela diri. Meskipun mereka tidak membutuhkan kekuatan spiritual untuk hidup, mereka akhirnya tidak dapat berkultivasi dan menjadi idiot.
Ekspresi Jenderal Luo berubah setelah mendengar kata-katanya saat dia benar-benar mengerti apa artinya. Oh, Gu Ruoyun mengangkat alisnya dan tersenyum. Mengapa aku harus memberikan kekuatan spiritualku kepada nona tertua sekte pemurnian senjatamu? Sepertinya hanya ada salahnya melakukannya dan tidak ada manfaatnya. Aku tidak sebodoh itu. Ini bukan suatu keharusan bagi sekte pemurnian senjata kami untuk mendapatkan buah Biluo, tetapi kekuatan spiritualmu adalah sesuatu yang harus kami miliki bagaimanapun caranya. Hun Fei telah benar-benar marah oleh Gu Ruoyun dan hatinya benar-benar mengabaikan rencana dan peringatan Si Yun. Dia hanya tahu bahwa orang yang tidak berguna ini telah menolak sekte pemurnian senjatanya, jadi dia harus mempersulitnya. Gu Ruoyun, kamu harus tahu fisikmu lebih baik daripada orang lain, dan kamu harus tahu bahwa lautan spiritual di tubuhmu berkali-kali lebih besar dari biasanya. Kamu tidak akan bisa menembus peringkat seniman bela diri dalam 10 tahun dilihat dari bakatmu. Tidak peduli seberapa keras kamu berlatih, kamu hanya akan menjadi orang yang tidak berguna. Hun Fei memandang Gu Ruoyun saat dia berkata dengan jijik. Karena tidak ada gunanya bagi siapapun, mengapa tidak mengorbankan dirimu demi orang-orang di daratan? Jadi kamu ingin membiarkan nona tertuamu menyerap kekuatan spiritualku, seperti yang kamu lakukan pada orang lain. Gu Ruoyun melihat ke arah Hun Fei dengan wajah penuh senyuman, matanya dipenuhi dengan humor. Jadi pengamatanku benar, Si Yun sedang mengembangkan seni yang terlarang. Dia perlu menyerap kekuatan spiritual dari orang lain untuk memperpanjang hidupnya atau meningkatkan kekuatannya. Jenderal Luo ternganga heran, nona tertua sekte pemurnian senjata sebenarnya melakukan perbuatan jahat seperti itu untuk meningkatkan kekuatannya. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Hun Fei sama sekali tidak terganggu dengan apa yang dilihat Gu Ruoyun melalui mereka. Dia tertawa mengejek. Nona sulung adalah jenius terbesar sekte pemurnian senjata kami, dan harapan seluruh daratan. Nona sulung mungkin satu-satunya di seluruh daratan ini yang mampu mengalahkan iblis. Tidak peduli berapa banyak orang yang harus kita korbankan, itu demi daratan, jadi mereka seharusnya mengorbankan diri mereka sendiri. Selanjutnya mereka semua telah mengajukan diri. Gu Ruoyun, jika kamu terus hidup, kamu hanya akan menyia-nyiakan sumber daya dari daratan ini. Mengapa tidak berkorban untuk seluruh daratan? Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk menjadi korban demi kebaikan yang lebih besar. Jika bukan karena sekte pemurnian senjataku, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejakmu dalam sejarah. Makna yang tersirat dalam kata-katanya adalah bahwa Gu Ruoyun perlu bersyukur atas kesempatan yang telah diberikannya untuk menjadi syahid bagi daratan. Jika tidak, dia tidak akan dapat memiliki kesempatan seperti itu sama sekali. Karena kamu sudah mengatakannya seperti itu, maka jika seseorang ingin membunuhmu di masa depan, kamu juga harus berterima kasih padanya, bersyukur dia terbebas dari momok daratan. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang tak berdosa yang akan mati di tangan sekte pemurnian senjatamu. Oh tunggu, mungkin semua orang di daratan ini akan berterima kasih padanya saat itu. Aura marah tiba-tiba meledak dari tubuh Hun Fei, dan dia menatap Gu Ruoyun dengan mata dingin. Dia mengatakan kata demi kata. Gu Ruoyun, beraninya kamu hanya tidak berguna. Jika kekuatan spiritualmu membantu menyembuhkan nona tertua kami, atau bahkan membantu terobosannya, maka kamu sebenarnya telah berkontribusi ke daratan ini. Namun kamu menolak untuk menghargai kesempatan ini dan kamu bahkan berani menyemburkan omong kosong seperti itu. Kamu hanya bertekad untuk menjadi terkenal dalam sejarah. Jika kamu bersikeras melakukannya, maka kamu harus menderita kutukan dari semua orang.
Ketika daratan dihancurkan, kamu akan menjadi pelaku utama. Ketika saatnya tiba, semua orang akan memperlakukanmu seperti musuh, kerabat dan keturunanmu akan malu padamu. Apakah itu yang kamu inginkan? Haha. Guru Woyun tertawa terbahak-bahak, jejak ejekan tergantung di sudut bibirnya saat dia berkata, wajar saja jika semua orang di bumi ini harus menjadi korban demi sekte pemurnian senjatamu, dan mereka yang menolak untuk mematuhi adalah musuh dunia. Tentu saja, Hun Fei mengangkat kepalanya dengan bangga dan mencibir. Sekte pemurnian senjata kami memegang tanggung jawab untuk berperang melawan iblis demi kedamaian daratan. Daratan hanya akan bisa bertahan jika kita kuat. Pengorbananmu tidak akan sia-sia. Bahkan sebagai seseorang yang telah menjalani dua kehidupan, itu hanya kedua kalinya Guru Woyun bertemu seseorang yang tak tahu malu ini. Tentu saja yang pertama adalah ayahnya dari kehidupan sebelumnya. Keduanya hampir cocok dalam hal tidak tahu malu mereka. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak bisa menjadi saudara angkat. Itu, Guru Woyun berhenti sejenak sebelum tersenyum ketika dia berbicara. Mengapa aku harus mengorbankan hidupku untuk daratan? Apakah aku berhutang sesuatu kepada mereka? Aku tidak pernah senang membantu orang lain, aku hanya tahu bahwa aku harus melakukan apapun yang bermanfaat bagi diriku sendiri. Jadi bagaimana jika semua orang di bumi ini mati? Tidak apa-apa selama orang yang aku sayangi bertahan hidup. Ekspresi Hun Fei telah dibelokkan tanpa bisa dikenali oleh amarahnya. Dia mengira ini akan menjadi tugas yang mudah. Tidak banyak kesempatan untuk membuat tanda-tanda pada catatan sejarah, jadi dia harus bersemangat untuk mengambil kesempatan itu. Apa yang salah dengan mengorbankan diri untuk kebaikan yang lebih besar? Dia merasa bahwa wanita ini tidak hanya tidak berguna, tetapi juga idiot.